Ketika sampah dibuang sekali, energi muncul berkali-kali. Halo, selamat siang semuanya. Bersama saya Ratu Fauzia Wahda selaku founder. Dan di sini terdapat partner tim saya. Perkenalkan, nama saya Vega Clara Sinaga selaku co-founder dan di sini kami dibimbing oleh Ibu Dr. Insinyur Raden Roro Sri Purnomosari, STMT IPM ASEAN Engineering. Kami mempersembahkan Wacycle. Wacycle ini merupakan proses pengolahan sampah plastik menjadi listrik. Sampah plastik yang kita gunakan ialah PE, HDPE, LDPE, serta PS. Oke, boleh di next. Di sini terdapat problem dan adoption instinct, yang mana masalah utama saat ini ialah penumpukan sampah plastik yang terus-menerus karena sampah plastik sulit terurai dan mencemari lingkungan. Dan untuk Indonesia sendiri, masih bergantung pada energi fosil, yang mana biayanya cukup tinggi dan emisinya yang terus meningkat. Di sini terdapat konteks lapangan kita menggunakan Bantar Gebang, yang mana sampahnya yang masih tercampur, kadar air yang cukup tinggi, hingga sistem skala yang besar dan mahal, dan tidak fleksibel untuk dilakukan secara komunitas. Gap yang terjadi ialah sampah yang tercampur hingga mengakibatkan efisiensi yang rendah, PLTS terpusat, biaya logistik yang mahal, tidak modular, atau sulit direplikasi. Yang mana di saat yang mana saat ini belum ada yang terfokus pada sampah yang sudah terpisah, efisiensi skala komunitas, serta menghasilkan listrik dan nilai ekonomi. Foseca berada di early adopter saat ini, yang mana kita berkolaborasi dengan komunitas serta masyarakat setempat dan dilanjutkan oleh UMKM, serta kita akan juga berkolaborasi dengan industri kecil yang membutuhkan listrik yang stabil. Untuk instingnya ialah teknologi besar tidak selalu cocok untuk kondisi di lapangan. Oke, boleh di next. Oke, di sini selanjutnya terdapat solusi dan value proposition, yang mana di sini merupakan alur pemanfaatan dan proses pada wash cycle yang mana sampah yang sudah dipilah dilakukan pencecahan, proses pirolisis, dan dilanjutkan oleh proses gasifikasi, dan hasil akhir berupa listrik yang akan didistribusikan. Dan kita mengoptimalisasi limbah kurang lebih 90% dengan sistem modular dan scam blue. Nilai utama atau value proportion, di sini kita dapat mengurangi sampah plastik dan menghasilkan listrik lokal dan stabil. Dan untuk sosial ya, kita berupa insentif bagi masyarakat, dan kita juga dapat bekerja sama dengan industri atau CSR untuk dampak ISG terukur. Keunggulannya dibanding PLTSA konvensional ialah modular dan scam blue, cocok digunakan secara komunitas, fokusnya hanya pada sampah plastik, tidak implementasi secara cepat. Wacycle mengubah sampah plastik terpilah menjadi listrik dengan nilai ekonomi melalui teknologi modular berbasis komunitas. Oke, boleh di next. Split, backlog, dan MVP. Di sini merupakan alur pemanfaatan energi dan ekonominya. Untuk optimalisasi kita lakukan pembakaran hingga 100% dengan efisiensi energi 90%, 70% untuk gasifikasi, 20% untuk proses pirolisis, dan 10% tersebut kita lakukan untuk loss energy serta residu. Solusi yang Wacycle hadirkan ialah two in one, dapat mengurangi sampah plastik dan menghasilkan energi bersih, serta kita juga menggabungkan teknologi, edukasi, serta intensif sebagai partisipasi nyata. Di sini merupakan rancangan sprint 1, 2, dan 3, yang mana sprint 1 kita lakukan perancangan prototipe dengan desain, validasi, serta digital loss the bank system. Pada sprint 2, melakukan ekonomi dan validation, perhitungan pemanfaatan ekonomi, serta studi banding. Dan pada sprint 3, dilakukan final, yang mana di sini kita lakukan kapasitasnya kita 500 ton per tahun dengan bahan baku LDPE, PE, HDPE, serta PS dengan menggunakan teknologi insinerator dan outputnya berupa 825.000 kWh per tahun. Oke, boleh di next. Di sini terdapat iterasi dan arah lanjut. Di sini untuk produk fit score sendiri dari Wacycle kita menggunakan 70% dengan kepuasan pengguna dan butuhnya edukasi dan transparansi emisi. Keputusan iterasi dan bukan pilot. Di sini terdapat beberapa perancangan mengenai iterasi, terdapat iterasi 1, 2, dan 3, yang mana pada iterasi 1 kita fokus pada fitur edukasi untuk meningkatkan kesadaran, dan pada iterasi kedua terdapat implementasi multilayer untuk data emisi yang lebih transparan. Dan pada iterasi ketiga kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk proyek pilot berizin. Oke, untuk iterasi ketiga, terdapat kolaborasi sistem dengan pihak terkait untuk proyek pilot berizin. Untuk langkah selanjutnya kita dapat meningkatkan skala dengan sistem kelima kota mitra CSR, serta membuat integrasi energi dashboard untuk pemantauan lebih real time. Visi jangka panjang ialah menjadikan Wacycle ini model energi hijau berbasis komunitas di Indonesia. Oke, boleh di next. Di sini terdapat key engineering discuss behind the system. Ini merupakan alasan kami mengapa kita menggunakan hal tersebut. Sampah yang kita gunakan berupa PE, HDPE, LDPE, serta PS dikarenakan nilai kalornya yang tinggi sekitar 40
mol joule per kilo dengan minim kadar air. Dan untuk operasional kita menggunakan suhu 350 hingga 800 derajat Celcius dengan menggunakan 3 tahapan, dikarenakan ini cukup untuk proses dan pembakaran yang sempurna untuk menghindari temperatur ultra tinggi. Dan untuk alur pemanfaatannya kita 70% untuk, listrik atau gasifikasi, 20% untuk proses minyak internal full, dan 10% itu untuk residu atau losses yang dihasilkan. Dan juga, terdapat kita menggunakan insenerator yang mana hal tersebut merupakan teknologi yang matang dan mudah dioperasionalkan. Cocok untuk skala menengah dan komunitas. Di sini terdapat from engineering output to economic value. Terdapat beberapa parameter dan nilai yang telah kita lakukan perhitungannya, yang mana energi spesifik 2,25 kWh per kilo yang kita hasilkan, dan juga untuk kapasitas kita lakukan 500 ton per tahun, produksi listrik 825.000 kWh per tahun. Dan harga listriknya kita gunakan ialah 1.200 hingga 1.300 per kWh. Kita memperoleh revenue 990 juta hingga 1,07 miliar. Minyak poliolisis yang kita hasilkan per tahun pada proses tersebut ialah 30.000 liter per tahun dengan revenue minyak poliolisis untuk cost saving itu 1,05 miliar. Jadi total tersebut kita peroleh hasil 2 miliar hingga 2,1 miliar per tahun. Sistem ini tidak hanya dirancang stabil secara teknis dan layak secara ekonomi tanpa bergantung pada penjualan produk yang lebih kompleks. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner tim saya, Vega Clara, Baik, dipersilakan. baik, terima kasih Ratu. Selanjutnya yaitu mengenai validasi sosial dan produk market fit. Pada aspek retensi, menghasilkan 60% aktif di bulan kedua dengan catatan potensi loyalitas yang tinggi. Untuk aspek kepuasan sendiri dapat menghasilkan 85% puas dengan reward dengan catatan insentif yang efektif. Untuk aspek rekomendasi, menghasilkan 5 komunitas baru yang bergabung dengan catatan word of mouth yang kuat. Untuk aspek masukan sendiri membutuhkan fitur edukasi dan laporan dengan catatan perlunya langkah iterasi. Untuk uji sosial dan feedback, lokasi kami berada di komunitas lingkungan dan mitra CSR di Depok dengan pesertanya 200 pengguna awal dan melakukan edukasi pemilahan sampah serta simulasi penukaran poin. Dampak awal nilai sosialnya yaitu menghasilkan 1 ton plastik selama uji coba, 5 komunitas baru yang bergabung, serta meningkatkan kesadaran pemilahan sampah di rumah tangga. Selanjutnya, mengenai market opportunity pada segmen total addressable market dengan sampah skala nasional dapat menghasilkan lebih kurang 6 juta ton per tahun dan menghasilkan 25 triliun. Untuk serviceable available market dengan skala sampah perkotaan menghasilkan 500.000 ton per tahun sekitar 2 triliun. Untuk serviceable obtainable market dengan skala pilot project di Depok dan sekitarnya menghasilkan 500 ton per tahun atau sekitar 2 miliar. Insight pasar kami yaitu kebutuhan energi bersih meningkat 7%, program CSR dapat mendukung proyek sirkular ekonomi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap daur ulang sekitar 35%. Untuk strategi akses pasarnya yaitu kami melakukan kolaborasi dengan DLHK dan Bank Sampah Induk, kemitraan CSR serta edukasi publik melalui kampanye sampah menjadi energi. Selanjutnya mengenai traction matrix pada metric acquisition dapat menggapai 200 pengguna dengan output hasil dari sosialisasi ketiga komunitas lingkungan Depok. Metric activation 70% pengguna aktif untuk menyetor sampah, retention menghasilkan 60% aktif pada bulan berikutnya. Matrix revenue dapat mencapai 2 miliar per tahun, dan yang terakhir matrix referral dapat mencapai 5 komunitas baru yang bergabung. Dengan acquisition dan activation yang kuat, dapat menghasilkan produk yang menarik bagi pengguna baru, retention yang stabil dapat menghasilkan edukasi efektif, revenue yang potensial juga dapat membentuk model bisnis CSR dan PLN. Untuk roadmap dan regulasi pada roadmap 2 tahun pertama, 24 bulan, fokus kami melakukan R&D, teknologi mini plan, pilot project di Depok, monitoring dan scaling, serta ekspansi ke kota mitra CSR. Dengan regulasi yang menjadi acuan kami yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perpres 35 Tahun 2018, dan Permen LHK P59 Tahun 2016. Kami melakukan langkah-langkah kolaborasi dimulai dengan prakonsultasi DLHK, penyusunan UKL-UPL, verifikasi DPM PTSP, izin operasional, serta MOU PLN dengan estimasi waktu pelaksanaan 3 sampai dengan 6 bulan. Untuk standar K3 dan keamanan operasional mini plan, pada aspek pressure drop sendiri kami menggunakan sistem audit sebagai perhitungan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Selanjutnya mengenai refleksi tim, pada pembahasan mengenai teknologi adoption itu sangat penting untuk mengetahui di mana letak bisnis yang kami ingin mulai agar dapat menentukan inovasi yang dapat cepat diterima.
Untuk Scrum proses sendiri itu membantu kami untuk menyusun proses iteratif yang dapat men-track cara kerja kami secara cepat dan juga adaptif. Untuk product market fit sendiri, itu membantu kami untuk dapat mengolah data-data agar dapat mengukur penerimaan dan kebutuhan secara nyata. Untuk traction dashboard sendiri, itu membantu kami untuk dapat mengukur pertumbuhan dan arah ekspansi bisnis ke depannya. Dampak yang diharapkan yaitu dapat mengubah satu ton sampah plastik, memberdayakan masyarakat melalui insentif, serta menjadi role model untuk gerakan ekonomi berbasis komunitas. Sekian presentasi dari Wattcycle. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.